Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di Paradigma 45. Sahabat Paradigma 45 dimanapun Anda berada, sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, kembali pada kesempatan ini kita masih membahas seputar dunia perhabiban, di mana kita kembali kemudian akan menampilkan apa yang disampaikan oleh Tengku Mudakori yang membahas soal nasab dari para habaib atau dari Bani Alawi yang hari ini betul-betul rungkat, yang oleh karena hasil penelitian dari Ki Haji Maduddin Al-Bantani. Dan pada kesempatan ini kemudian Tengku Mudakori menjelaskan kepada kita bagaimana nasab ini, bagaimana kemudian bisa tersambung, dan kenapa kemudian bisa tidak tersambung, dan fakta-fakta dan bukti-bukti ilmiah ini kemudian disampaikan oleh Tengku Mudakori dan berhubungan dengan penelitian dari Ki Haji Maduddin Al-Bantani. Untuk itu, mari langsung saja kita saksikan apa yang disampaikan oleh Tengku Mudakori berikut ini, dan kita simak secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dikasih kesempatan, ya saya berbicara terkait persoalan masalah Bani Ba'alawi dan Al-Jawi. Namun saya tidak membahas Al-Jawi karena kurang pengetahuan saya terkait Bani Al-Jawi. Saya bahas Bani Ba'alawi karena memang bahas Bani Ba'alawi sangat menarik dunia dan akhirat. Karena menurut ilmu kasyaf itu sudah dimuktamarkan di kalangan aulia tis'ah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ilmu itu ada dua bagi. Al-ilmu kismani, ilmu ada dua bagi. Yang pertama, ilmuhu la yanfa wa jaluhu la yadur. Wa tsani ilmuhu yanfa wa jaluhu yadur. Ilmu ada dua, ada ilmu yang manfaat, bodohnya berdosa. Ada lagi ilmu yang tidak manfaat, bodohnya tidak berdosa. Artinya tidak paham ilmu itu nggak berdosa. Yang kita bahas hari ini adalah ilmu yanfa wa jaluhu yadur. Apa diantara ilmu yanfa wa jaluhu yadur? Adalah al-ilmu nafi' wal jahlu haram. Ilmunya itu manfaat, berpahala, bodoh daripada ilmu itu haram, mudarat, ya. Yang pertama, ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu adalah ilmu ma'rifatul al-ilah. Kalau dalam syair disebutkan awalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bi istiqani. Awalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bi istiqani. Mohon maaf tuan-tuan, karena kami orang pesantren hobi dengan bersyair, ya. Awal yang wajib atas manusia mengenal Tuhannya dengan seyakinnya. Itu ilmu yang pertama, fardu'in namanya, atau awaludin ma'rifatullah. Yang kedua, ilmu fikih, ya. Dan yang ketiga, ilmu tasawuf. Jadi ilmu ini fardu'in. Kalau orang nggak paham ilmu ini, akan menjadi dosa. Maka oleh sebab itu dalam kesempatan ini kita membahas yang berhubungan dengan nasab. Ilmu nasab ini masuk dalam kategori ilmu fikih. Ya, di mana ilmu fikih itu ada macam-macam kategorinya, diantaranya isinya adalah ilmu hadis, ilmu tafsir, dan termasuk juga daripada ilmu nasab. Ya. Ilmu nasab itu diperuntukkan kepada siapa? Kepada orang yang mengisbatkan nasab. Orang yang mengisbat nasab harus paham tentang ilmu nasab. Karena kalau tidak paham ilmu nasab, tidak akan kita ketahui bagaimana nasab itu benar dan nasab itu yang tidak benar. Maka banyak sekali nasab-nasab palsu yang dahulu juga sudah digugat dan sudah rungkat, sudah innalillah, nggak berkembang lagi. Tinggal satu lagi nasab yang bertahan karena memang baru sebetulnya zamannya. Kalau dulu di zaman Imam Bukhari juga ada nasab palsu yang sudah dibubarkan oleh para ahli-ahli ilmu. Nah, alhamdulillah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya, pelajarilah ilmu nasab. Ya. Kenapa? Karena satu masa nanti dengan ilmu nasab kalian akan menemukan nasab-nasab palsu yang menisbatkan kepada Bani Fatimi. Siapa Bani Fatimi? Cucunya Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ya. Nasab palsu cirinya mudah.
Nasab palsu cirinya mudah. Bagaimana cirikan nasab palsu? Gampang diakui oleh orang yang bodoh, tetapi mudah ditemukan atau rapuh nasab itu di kalangan orang makrifat, orang yang berilmu. Jelas tidak? Nah, itu ilmu nasab. Jadi kalau kita orang punya ilmu bagi seperti Kiai Imaduddin, beliau orang pertama mungkin menjadi asbabul hidayah buat kita semua. Beliau menukil, mencari apa betul di dalam diri orang itu mengalir darah Nabi. Itu persoalan yang pertama yang menyebabkan penelitian. Karena tuan-tuan kalau yang dirahmati oleh Allah, orang banyak mentafsirkan Al-Quran. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa wa yutahhirakum tathira. Artinya apa? Dia memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki untuk menghapus dari mereka, dari kalian semua wahai ahlul bait, ya ahlul bait, ya. Apa ar-rijs? Rijs itu najis. Artinya apa? Allah ingin menetapkan kesucian bagi ahlul bait. Tapi mereka menganggap dia ahlul bait. Kalau itu termasuk ahlul bait, maka terjadilah wajib ayat ini nyambung kepada karakternya. Jadi kalau karakternya orang yang mengaku-ngaku sebagai ahlul bait, tapi dia tidak masuk dalam kategori orang-orang yang muttaqin, tidak masuk dalam kategori aulia illah, maka bukanlah dia ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Arabi dalam kitabnya beliau mengatakan man lam tattasil silsilatuhu ila hadratin nabawiyah fa innahu maqtu'ul faid. Artinya apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Orang yang tidak memiliki ketersambungan silsilahnya kepada Nabi Muhammad SAW maka putus. Ada silsilah itu ada dua. Ada silsilah ilmu, ada silsilah nasab. Ada juga silsilah hadis. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ketika kita memahami ilmu nasab, maka di dalam menetapkan nasab mesti ada 3 syarat. Ya, mesti ada tiga syarat. Yang pertama, isbat nasab itu harus melalui wujudu isbati ahli nasab, ditetapkan oleh ulama ahli nasab. Itu yang pertama. Mesti ada suatu wadah yang dapat memverifikasi nasab seseorang. Ya. Yang kedua, syuhrah wal istifadah. Syuhrah wal istifadah secara makna lughat adalah makna terkenal, makna tersiar berita tentang kenamaan orang yang dimaksud. Jelas tidak? Tetapi secara daripada makna istilahan, syuhrah wal istifadah ini satu khabar yang tidak boleh tajarrud. Artinya la yatajarrud 'anil riwayah al-muttasil ila sahibil hikayah. Artinya suatu nasab yang dianggap syuhrah dan dianggap istifadah, maka jalur nasab itu tidak boleh sunyi daripada riwayat yang bersambung kepada sahibul hikayat. Siapa sahibul hikayat? Dalam hal ini kita bahas Bani Ba'alawi. Sahibul hikayat itu adalah Ubaidillah. Apakah Ubaidillah sudah syuhrah dan istifadah? Ada nggak dia? Udah syuhrah, siapa yang mensyuhrahkannya? Maka mesti ada syahadah baginya. Kalau dia tidak punya syahadah, tidak ada syuhrah wal istifadah bagi dirinya, dan tidak ada satupun ahlun nasabah yang mengisbat bahwa Ubaidillah itu adalah anaknya Ahmad bin Isa, maka dapat dipastikan sesuai dengan kaidah ilmu nasab bahwa nasab yang bersambung melalui jalan Ubaidillah itu semua mardudun la yuqbal. Artinya nasab yang tertolak. Maka kalau nasab sudah ditemukan sudah tertolak, haram hukumnya menganggap dirinya sebagai sadatul asyraf. Jelas tidak? Haram hukumnya orang yang meyakini dia sebagai sadatul asyraf. Kenapa? Karena keyakinan tanpa dalil itu adalah
suatu keyakinan yang mardud, yang tertolak. Sesuai dengan kaidah yang kami dapat, idza zahara nasab batilan wajabat taslim li batlanihi. Apabila telah tampaklah nasab yang menjadi nasab batil, maka wajib taslim karena batal nasab itu. Maka oleh sebab itu, secara pengkajian nasab yang kami pelajari, yang nanti akan disampaikan oleh guru kami, yaitu Asy-Syaikh Asadul Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau yang bernama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, insyaallah akan beliau rinci serinci-rincinya. Mudah-mudahan ada kesempatan waktu yang besar. Intinya tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, dalam tatanan ilmu nasab yang dimulai dari kitab-kitab muktabar, kitab-kitab primer yang terdahulu yang sezaman dengan Ubaidillah, maka Ubaidillah ini tidak dikenal. Artinya Ubaidillah itu adalah seorang manusia dongeng belaka, dongeng sebelum tidur, nggak ada orangnya, bukan lagi palsu, orangnya nggak ada gitu. Maka oleh sebab itu tidak ditemukan nama Ubaidillah dalam kitab Tahdhibul Ansab, tidak ditemukan nama Ubaidillah di dalam kitab Muntaqilah, tidak ditemukan nama Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa di dalam kitab Umdah, tidak juga ditemukan di dalam kitab Al-Fakhri, tidak ditemukan dalam kitab Al-Majdi, juga tidak ditemukan dalam kitab Al-Asli, dan semua kitab-kitab yang bersanad tidak pernah menemukan seorang yang bernama Ubaidillah menjadi anaknya Ahmad bin Isa. Yang terakhir tuan-tuan yang rahmati Allah, mesti pada waktu. Oke, yang terakhir dua, satu laqab Al-Muhajir, juga tidak ditemukan laqab Al-Muhajir yang dinisbatkan kepada Said Ahmad. Enggak ada. Said Ahmad bin Isa memiliki laqab dengan An-Nafaq atau Al-Abah. Tidak ditemukan dalam kitab apapun yang menjadi kitab-kitab primer yang sezaman dengan Said Ahmad bin Isa, dia berlakab Al-Muhajir, dan beliau tidak pernah hijrah ke Yaman, melainkan di Basrah. Itu yang kedua. Yang ketiga, juga tidak ditemukan suatu nisbah suku bangsa atau marga atau fan yang nisbat fan itu kepada nama Ba'alawi. Coba, nggak ada kitab dari masa ke masa, dari abad ke-5, ke-6 yang menunjukkan suatu marga dalam Sadatul Ashraf yang bernama marganya Ba'alawi. Kapan Ba'alawi dikenal? Semenjak Al-Mursiqatul Musiqah, Said Ali Ali As-Sakran mengaku-ngaku dirinya sebagai cucunya Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu berhati-hatilah kalau oleh engkau sekalian, karena Nabi sudah menyampaikan dahulu sebelumnya dengan satu kalimat pada judul fitnah sarra. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa fitnah sarra? Fitnah sarra itu adalah seorang laki-laki yang dia lahir di akhir zaman, dia menisbatkan dia sebagai keturunanku, padahal dia bukanlah keturunanku. Inilah orang-orang yang sekarang ini koar-koar mengatakan dirinya sebagai cucu Nabi, di dalam dirinya mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu saya yang memiliki daripada nasab Sadatul Ashraf tidak terima kerjaan Bani Ba'alawi ini, karena kami keturunan Sada yang mempunyai kitab-kitab sanad yang sampai kepada Imam Zaid, dia cucunya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kami juga tidak pernah mengaku-ngaku di media di dalam diri kami mengalir darah Nabi. Kenapa? Karena Allah belum pilih kami menjadi orang yang muttaqin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.